Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, sahabat kecil pemirsa Al-Furqan TV dimanapun adik-adik berada, ayah, bunda, saudara dan saudariku semuanya yang pada kesempatan hari ini menyaksikan acaranya Al-Furqan TV maupun Anda semuanya yang mendengarkan radio suara Al-Furqan ya di wilayah Sidayu mungkin ya, Sidayu atau Gresik. Gresik nggak nyampe kalau Gresik kota adik-adik ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kak Bulias dan kakak-kakak yang ada di sini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai dan menemani aktivitas adik-adikku semuanya ya. Dan itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan, kesehatan ya. Itu merupakan nikmat dan bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sehat tapi nggak ada kesempatan, nggak ada waktu luang, nggak bisa. Ya. Ada waktu luang, ada kesempatan, tapi badannya nggak sehat, pun juga tidak bisa. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu adalah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin dan manusia ya, illa liya'budun, kecuali supaya mereka itu adalah menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tugas kita di alam semesta, tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan utamanya adalah ibadah. Ya. Dan ibadah itu adik-adik bukan hanya di masjid, bukan hanya baca Quran, sholat, puasa, bukan. Jadi menjalankan semua perintah Allah itu adalah termasuk ibadah. Ayah bunda kita bekerja ya, dalam rangka menjalankan ibadah, dalam rangka menjalankan perintah dari Allah, itu juga termasuk ibadah. Kita bantu orang tua, nyapu halaman, bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, nyuci piring, natain piring di rak, itu juga termasuk ibadah kalau kita jalankan, kita laksanakan untuk berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk ibadah. Kita belajar juga termasuk ibadah ya. Meskipun tatkala di hari libur ini adik-adik mendengarkan lewat radio, mungkin sambil nyapu, sambil nyuci piring atau nemenin adik mainan atau mungkin apalah kegiatannya, mancing ya. Atau mungkin yang bapak-bapak yang bekerja ya jadi tukang atau mungkin sopir pas melalui mana? Sidayu ya. Melalui Sidayu jalan raya situ ya mungkin bisa. Ya, tapi kalau sudah jauh, kalau lewat radio nggak bisa, lewatnya HP bisa insya Allah ya, lewat YouTube-nya. Nah, alhamdulillah dan alhamdulillah Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Adik-adik juga sehat toh di hari ini? Insya Allah, dan mudah-mudahan adik-adikku semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang tuanya pun juga ayah bundanya ya, mudah-mudahan juga diberi kesehatan serta keluarga yang lainnya ya. Kalaupun seandainya ada di antara adik-adikku ya, atau mungkin saudara dan saudariku, ayah bunda yang pada kesempatan hari ini harus berbaring di atas ranjang, nggak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, mudah-mudahan Allah segera memberikan
kesembuhan dan kesabaran. Karena tatkala kita mendapatkan ujian dan kita bersabar, maka pahala akan kita terima. Pahala yang berlipat ganda, ya. Dan kalau kita sabar, maka balasannya tiada taranya, tiada terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Ya. Orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala dengan pahala yang banyak. Ya. Banyak. Banyaknya berapa? Nggak tahu. Ya. Karena Allah yang Maha tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Kita nggak tahu diberi pahala berapa kalau kita bersabar. Yang jelas, surga akan dijanjikan kepada orang-orang yang sabar. Ya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa lanjutkan pelajaran kita. Belajar bersama, mempelajari akhlak, mempelajari sifat yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Beliau juga mencontohkan, mempraktekkan sehingga umatnya bisa meneladaninya, bisa mencontohnya, bisa meniru dan mempraktekannya, adik-adik. Ya, iya. Dan itu adalah hikmah diutusnya Rasul dari kalangan manusia. Ya, coba kalau seandainya Rasul itu dari kalangan malaikat, ya nggak bisa kita menirunya. Gimana kita mau meniru malaikat? Nggak makan. Kita makan. Tatkala kita mau belajar adab makan, gimana? Ya. Tatkala kita mau belajar ini itu, nah malaikat banyak yang berbeda dengan kita. Masuk ke kamar mandi, masuk malaikat ke kamar mandi. Makanya di antara hikmah diutusnya Rasul dari kalangan manusia itu supaya umatnya bisa meneladani, bisa meniru, bisa mencontoh dan mempraktekkan seluruh ajarannya, ya kan? Mungkin adik-adik sudah pernah belajar ya di pelajaran tauhid atau pelajaran agama Islam di sekolahnya adik-adik ya, iya dah. Kalau seandainya belum ya ini mungkin tambahan. Kalau seandainya sudah, ini sekaligus murojaah bersama. Iya adik-adik. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan mempelajari salah satu sifat yang sangat mulia. Salah satu sifat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah teladan terbaik. Ya, teladan terbaik yang menerapkan sifat dan akhlak tersebut. Akhlak tersebut juga sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh Allah. Orang yang melakukannya disayang Allah. Pun manusia juga sama. Guru-guru kita akan sayang kepada kita. Orang tua pun juga akan sayang kepada kita. Apalagi teman-teman. Teman-teman kita pun juga akan semakin sayang dengan kita, semakin dekat dengan kita tatkala kita melakukan sifat atau akhlak yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya adik-adik. Kablos ini bikin penasaran aja. Apa sih temanya? Temanya pada hari ini adik-adik adalah dermawan. Kablos kok mirip sama temanku namanya Darmawan. Ya, Darmawan itu mungkin juga ngambil nama dari dermawan itu adik-adik ya. Supaya dia jadi orang yang dermawan. Dermawan itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu? Dermawan itu adalah suka memberi, suka bersedekah, suka berbagi. Ya, intinya orang yang dermawan itu dia suka berbagi, suka memberi. Ya. Suka bersedekah. Kabulias, kalau memberi, bersedekah, berbagi itu apa harus dengan harta? Apakah harus dengan benda? Apakah harus dengan apa adik-adik? Dengan harta, dengan benda, atau dengan sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain? Adik-adik, dermawan itu bukan hanya berkaitan dengan uang,
bukan hanya berkaitan dengan harta. Jadi dermawan itu suka memberi banyak hal. Ya, nanti akan kita pelajari adik-adik ya. Jadi orang dermawan itu adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia suka berbagi, suka memberi kepada sesama. Ya. Ya kan adik-adik saja kalau seandainya punya teman, dia suka berbagi, pasti adik-adik senang sama temannya. Ya kan? Suka berbagi apa adik-adik? Berbagi jajan. Ya, itu kalau anak-anak ya mungkin yang disini suka berbagi jajan, ya, berbagi apa lagi? Pensil gitu ya, penghapus, kertas lipat gitu. Intinya berbagi. Apapun yang kita bagikan, apapun yang kita kasihkan kepada orang lain dengan hati yang senang, hati riang dan gembira, ya, itu kalau kita latih dari masa kita anak-anak ya, itu akan membawa kita menjadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi, ya, gampang memberi, ringan tangan nih, tak kasih, ini tak kasih, ini tak kasih. Ada orang datang, misalnya Mas, masjidnya butuh uang untuk bangun ini, untuk benerin ini. Oh iya butuh berapa, ini tak kasih, ini tak kasih. Gampang begitu adik-adik ya, suka memberi. Kables, kalau anak-anak kan uangnya belum banyak. Adik-adik, orang bersedekah, orang memberi itu tidak harus menunggu uangnya banyak sak gunung mungkin ya. Berapapun yang kita punyai, kita bisa memberi, kita bisa menjadi orang dermawan. Karena dermawan itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang. Ya, bisa dipahami adik-adik? Ya. Nah, contohnya apa? Kalau tidak dengan uang, ya kita kasih contoh yang dengan harta dulu adik-adik ya. Misalnya adik-adik sekolah punya pensil 2, punya penghapus 2, misalnya gitu. Ya, ketika temannya dia murung, sedih, lihat temannya sedih, teman-temannya nulis, dia kok nggak nulis, sedih, kenapa ya? Didekatin, misalnya tanya, Ahmad, kenapa kamu kok sedih? Aku lihat dari tadi kamu nggak segera menulis juga. Iya, pensilku hilang, atau pensilku rusak, ini aku sudah bawa pensil tapi rusak, nggak bisa. Ini Ahmad aku pinjamin, ini Ahmad aku kasih, misalnya gitu. Nah, itu termasuk salah satu contoh dermawan. Adik-adik, itu contoh dermawan. Jadi memberi atau meminjami kepada teman, ya, itu dermawan. Nah, contoh yang kedua misalnya, tatkala adik-adik bawa uang, ya, pas sekolah istirahat, uang sangunya, uang jajannya misalnya 10.000. Kebanyakan ya? 5.000 misalnya 5.000. Ternyata tatkala dia sudah beli jajan 5.000, dapat 5 misalnya karena jajannya 1.000-an misalnya. Ternyata tatkala dia sudah beli 5, dia duduk, dia makan. Ternyata nggak sengaja dia melihat dari kejauhan, loh lah itulah temanku, kenapa dia kok sedih di sana duduk sendiri? Ya nggak ada temannya, dia juga nggak lagi makan. Ternyata dihampiri. Dia jalan menemui temannya tadi. Ketika temannya sudah dekat, disamperin, ditanya, kenapa sih kok sedih? Ya, iya aku tadi bawa uang sakuku ternyata jatuh, hilang. Ya, misalnya begitu. Nah, itu adik-adik bisa. Jadi orang dermawan bisa dibagi. Jajannya dibagi. Oh iya ini aku tadi beli 5, ini tak kasih 1 misalnya gitu, atau tak kasih 2. Ya, bisa adik-adik. Itu namanya dermawan. Orang yang suka memberi. Ya. Loh Kabulias, nanti kalau tak kasihkan lah aku cuma bagian sedikit. Kalau pensilku 2 tak kasihkan 1, lah pensilku jadinya cuma 1. Aku kalau punya uang 10.000 tak kasihkan 5.000, nanti uang pula tinggal 5.000. Berkurang lah. Adik-adikku yang solih dan solihah,
tatkala kita memberi kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya. Apa adik-adik? Allah akan menggantinya. Dan kalau Allah mengganti, maka gantinya bukan hanya apa adik-adik? Seperti yang kita berikan kepada orang lain. Kita ngasih pensil, nanti kita dapat pensil. Kita ngasih uang 500, nanti kita dikasih uang 500 sama Allah. Bukan begitu adik-adik. Ya, Allah memberinya, menggantinya dengan ganti yang lebih banyak sekali. Ya, coba apabila ada orang yang berinfak di jalan Allah, maka dia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai 700 kali adik-adik. Coba bayangkan. Gimana nggak banyak? Emang ada dijelaskan seperti itu Kak Bu Lias? Iya adik-adik, perhatikan. Di dalam surat Al-Baqarah adik-adik. Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, ini kalau nggak salah di juz 3 adik-adik ya. Di juz 3 lembar sebelah kiri kalau nggak salah ya. Setelah tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Nanti lembar baliknya. Lembar kedua berarti ya. Kedua atau ketiga? Kedua ya kalau nggak salah. Ya, itu ada ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah, maka dia seperti menanam satu butir benih, misalnya padi. Tatkala dia satu benih tumbuh, dia akan menghasilkan 7 tangkai. Dan masing-masing tangkai itu ada 100 biji. Berarti dia dalam satu tumbuhan tadi ada 700 biji. Ya, kita baca saja dulu adik-adik ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ya, itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu butir biji itu tumbuh, kemudian dia menumbuhkan 7 tangkai. Ya, fi kulli sumbulatin, setiap tangkai itu ada mi'atu habbah. Mi'ah 100. Nah, mi'atu habbah berarti 100 biji. Berarti satu biji tadi tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai itu ada 100. Jadi kalau dihitung semuanya 700 adik-adik. Bayangkan banyak. Misal kita infak 10.000, maka dari 10.000 itu akan tumbuh. Kemudian dari masing-masing tangkai itu ada berapa adik-adik? 100.000. Ya banyaklah, intinya seperti itu adik-adik. Kalau dihitung-hitung mungkin kita nggak bisa ngitung adik-adik ya. Itu banyak sekali. Ya, kita infak 10.000 bisa kalau kalikan 700 jadinya berapa? Berapa? Oh nggak dihitung sendiri aja adik-adik ya. Bisa tanya ke abinya atau uminya ya. Nah, intinya adik-adik, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki.
Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, ya, maha luas dan maha mengetahui. Jadi itu adik-adik, apabila kita memberi, kita bersedekah, berbagi kepada orang lain, maka Allah akan menggantinya, ya, akan menggantinya. Dan ganti dari Allah itu tidak harus sama dengan apa yang kita beri. Mungkin bisa dalam bentuk yang lain, yang jelas Allah akan menggantinya. Ya, Kak Bulias, tadi katanya dijelasin bahwasanya dermawan berbagi itu bukan hanya dengan harta saja. Boleh enggak? Ada enggak kita berbagi dengan selain harta? Kalau tadi contoh-contohnya dengan harta, adik-adik ya. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya, namanya berbagi itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan jajan, tidak harus dengan benda. Kita bisa kok berbagi tanpa dengan uang. Misalnya gimana? Misalnya tatkala apa, adik-adik? Nah, tatkala teman kita ada pelajaran yang susah, ya, misalnya manggil kita, Ahmad, minta tolong dong ajarin aku susah sekali caranya menghitung porogapit ini, pembagian dengan cara porogapit ini gimana caranya, ajarin aku dong. Si Ahmad yang kebetulan bisa, oke, sini aku ajarin dengan senang hati. Diajarin sama Ahmad, ini 25 dibagi 5 porogapit, hingga angka 25 di sebelah sini, 5-nya di sebelah sini. Sekarang 5 kali berapa? Bisa ya mendekati 25 atau 25 gitu ya. Kau belajar matematika jadinya ya. Seperti itu diajarin. Nah, itu adik-adik, meskipun kita nggak mengeluarkan uang, meskipun kita nggak mengeluarkan apa, adik-adik, jajan, nggak mengeluarkan pensil, nggak mengeluarkan apa, ya, kita termasuk dermawan karena mau berbagi ilmu kepada teman kita, ngajarin. Duh, berarti mudah dong, Kak. Kalau kita nggak punya uang, nggak punya harta, kita masih bisa dermawan, bisa berbagi dong. Iya, adik-adik, bisa. Dan sangat bisa sekali. Jangankan gitu berbagi ilmu, kita senyum saja kepada teman kita, itu juga termasuk apa, adik-adik? Sedekah, berbagi juga. Makanya tatkala ketemu sama teman, jangan cemberut lah, ya, senyum, 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, gitu ya. Ya kalau 1 senti bener nanti diukur bawa penggaris diginikan, jadinya aneh, adik-adik ya. Latihan, kalau ketemu siapapun dengan saudara kita, senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh, ya. Kata Rasulullah seperti itu, adik-adik. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Meskipun kita nggak harus mengeluarkan uang, meskipun kita harus nggak mengeluarkan jajan untuk berbagi kepada teman kita, ya. Senyum sama teman, senyum kepada teman-teman kita, keluarga kita. Jangan cemberut terus. Kalau cemberut terus, kelihatan wajahnya gimana, adik-adik? Cemberut, nggak tampan, nggak cantik, adik-adik ya. Senyum, ya. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Bahaya kalau senyum-senyum sendiri. Kenapa? Hah? Iya, nanti seperti ODGJ, adik-adik ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, adik-adikku yang solih dan solihah, jadi tatkala kita ingin dermawan, berbagi, itu tidak harus dengan apa? Dengan harta, tidak harus dengan uang, dan tidak harus dengan benda yang kita berikan kepada teman kita. Kita bisa berbagi ilmu, ya, berbagi informasi, ya. Informasi contohnya apa? Teman-teman, besok tanggal 10 Dzulhijjah itu hari raya Idul Adha, ya. Di mushola kita, di masjid kita akan ada
penyembelihan hewan kurban, sapinya lo ada 5, misalnya gitu. Itu informasi, misalnya informasi berbagi. Oh iya iya, nanti diberikan informasi yang baik. Ya, itu termasuk berbagi adik-adik. Ya, termasuk berbagi. Jadi tatkala kita punya ilmu, ya ilmu yang baik, tentunya adik-adik ya jangan sampai kita berbagi ilmu yang nggak baik. Nanti dosa yang akan kita peroleh. Ya, sama-sama berbagi, pilihlah yang berbagi yang baik-baik saja. Kita juga sama, kalau punya jajan berbagi, jangan pilih jajan yang jelek, yang nggak enak sudah baru dibagikan. Ya, itu namanya ya nggak pas, nggak baik. Kita aja kalau dikasih seperti itu nggak seneng. Apalagi kenapa kita memberikan kepada orang lain yang nggak enak. Ya, itu makanya ketika kita berbagi, ya pilih yang baik. Kalau bisa yang terbaik, kalau nggak bisa terbaik ya yang baik, gitu ya. Iya, bisa dipahami kan? Kalau punya jajan, jangan terus dipilihkan jajan yang paling kecil, paling misalnya dikasihkan, itu ya nggak bagus. Ya, misalnya nggak paling bagus, yang sedang-sedang. Ya, ini besarnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan enak juga kok, ini tak kasih buat kamu, gitu. Ya, itu yang berbagi. Ya, jadi berbagi itu, dermawan itu tidak harus dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan senyuman, ya. Dengan tenaga juga bisa. Ahmad, minta tolong ini Ahmad, aku mau ngangkat sepeda aku roboh, aku nggak kuat ngangkat, misalnya gitu, karena ketindih sama sepeda teman yang lain gitu. Kita bisa bantu dengan tenaga. Kita bantu berdiri, satu sepeda dipegang berdua, diberdirikan, kemudian standarnya dipasang dengan bagus, berdiri, sudah berdiri ya ganti sepedamu, ayo kita angkat bareng, misalnya gitu. Itu juga termasuk berbagi. Ya. Kita ada masjid pembangunan masjid di kampung kita. Kita nggak punya uang untuk bantu. Nah, itu bukan menjadi penghalang kita menjadi orang dermawan. Kita bisa ke sana, ke panitia, ke Pak Tukang. Pak Tukang, aku sebenarnya juga ingin bantu pakai uang, belikan semen, belikan ini, tapi aku nggak punya uang. Aku punya tenaga. Aku ingin bantu, misalnya ngayak pasirnya, atau mungkin angkat-angkat batu batanya, didekatkan ke Pak Tukang atau gimana lah, misalnya gitu, ngomong ke Pak Tukang, beri aku tugas untuk bisa bantu bangun masjid ini, misalnya gitu, ya. Itu bisa, itu juga termasuk orang yang dermawan, berbagi adik-adik, tenaga, ya, berbagi pikiran juga bisa. Misalnya teman kita ngajak kita bermusyawarah, beri aku adik-adik ya, aku ini punya masalah begini, diceritain masalahnya. Sebaiknya gimana ya aku? Oh iya, aku coba kalau seandainya aku punya usul begini diceritakan. Oh iya, bagus itu usulmu. Oke, besok tak kerjain gitu misalnya. Nah, itu termasuk solusi. Solusi, adik-adik ngerti nggak solusi? Ya, itu jalan keluar. Ya, itu jalan keluar, itu merupakan cara untuk menghadapi masalah itu. Ya. Itu termasuk kita juga dermawan, suka berbagi. Ya, berbagi dengan adik-adik tadi? Ide, berbagi dengan ilmu, dengan pikiran. Ya, itu namanya dermawan. Nah, tatkala kita bisa menjadi orang yang dermawan, bisa berbagi dengan harta atau mungkin dengan uang atau dengan ilmu atau dengan yang lainnya, maka keutamaannya adalah luar biasa sekali. Ya, kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disayang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ayah bunda kita juga senang. Orang tua ya sama ya, ayah bunda ya. Ustadz dan ustadzah, bapak ibu guru kita senang. Teman-teman di sekitar kita juga senang dengan kita yang dermawan. Ya, itu.
Sebaliknya adik-adik, sebaliknya lawan kata dari sifat dermawan adalah, ayo siapa yang tahu? Kalau dermawan itu suka berbagi, lawan katanya apa adik-adik? Iya, pelit alias kikir. Kita nggak boleh jadi anak yang kikir, kita nggak boleh jadi anak yang pelit. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewasiati kepada kita, mewanti-wanti kita, wattaqu syuhha, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Ya, hati-hati kalian. Ya, jagalah diri kalian dari as-syuhha. Ya, apa itu as-syuhha? Kikir, pelit. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kikir itu menghancurkan, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ya. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya, mereka ya, itu rela dan tega menumpahkan darah, ya, atau menghalalkan yang haram, menghalalkan kehormatan mereka. Apa itu? Ya karena itu tadi suha, pelit, kikir. Ya. Dan orang yang pelit itu adalah sifat yang buruk adik-adik. Banyak orang yang menderita karena sifat pelitnya. Kalau sifat dermawan tadi banyak orang yang bahagia, banyak orang senang. Tapi kalau sifat pelit, kikir itu menyengsarakan orang, menyusahkan orang. Dia sendiri susah. Ya. Susah dia sendiri. Misalnya orang dia itu pelit sekali. Dia bawa uang, disembunyi-sembunyiin biar nggak ketahuan orang. Ya, nanti kalau ketahuan orang mungkin dia diminta atau di apa dan seterusnya. Bawa jajan, itu juga gitu, disembunyiin. Kalau makan pelan-pelan sambil sembunyi-sembunyi biar nggak dimintain temannya misalnya. Padahal jajannya banyak. Dia juga susah hidupnya dan menyusahkan orang lain. Ya, misalnya seorang ayah. Seorang ayah, orang tua ini pelit kepada anak-anaknya, kepada anak istrinya. Ya, seharusnya belanjanya sehari itu 50.000 misalnya. Misalnya 50.000, ternyata cuma dikasih 10.000. Belum beli sayurnya, belum beli ini, beli itu. Akhirnya, ya, makannya juga kekurangan. Berlima misalnya. Berlima cuma dikasih 10.000. Kecuali kalau memang nggak ada sama sekali ya. Ini kita bicara orangnya punya uang tapi karena pelit. Orang pelit, uangnya disimpan di apalah gitu. Dikasihnya cuma sedikit sekali. Anaknya mau sarapan 5 orang. Beli nasi, beli ini, beli itu, ya mana cukup 10.000. Oh, berasnya sudah punya, anggaplah beras sudah punya. 10.000 beli sayur. Ya, nggak ada lauknya akhirnya. Belum untuk sekolah, uang jajan dan sebagainya, nggak ada. Ya. Padahal orangnya banyak. Lain halnya kalau memang tidak ada. Kalau nggak punya, nggak apa ya gimana lagi? Ya, kalau nggak punya. Kalau benar-benar nggak punya loh ya, itu bukan berarti kikir, bukan berarti pelit, ya. Itu adik-adik. Jadi menyusahkan orang lain. Itu kalau kikir, pelit tadi ya. Dan adik-adikku, Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita untuk berbuat dermawan dan melarang kita untuk pelit dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak boleh pelit, ya. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan teladan kepada kita. Ya. Ibnu Abbas itu pernah bercerita bahwasanya Rasulullah itu termasuk orang yang dermawan dan paling dermawan, lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan.
Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahala. Jadi lebih dermawan lagi. Ya. Kita adik-adik, kita bisa memberi mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau seandainya tidak 100%, kita juga nggak bisa 100% adik-adik ya. Mungkin seberapalah kita mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dermawan, suka berbagi. Ingat ya, berbagi tidak harus dengan materi, dengan benda, dengan uang, dengan apa. Kita bisa berbagi dengan ilmu, bisa berbagi dengan pikiran, bisa berbagi dengan senyuman, dan seterusnya. Ya, itu. Dan jangan sampai kita bersifat kikir atau pelit. Orang kalau pelit itu susah sendiri, susah menyusahkan orang lain. Kalau dia punya harta, pelit, ya, pelit, kikir, hartanya disimpan sampai banyak, sampai dia tua disimpan mati. Dia nggak menikmati hartanya. Kemudian hartanya siapa yang milikin? Ya ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya rebutan harta tersebut. Coba, bawa berkah nggak? Dia sudah susah di dunia, di akhirat juga susah. Mungkin nggak menikmati hartanya. Lain halnya dengan orang dermawan, uangnya suka diberikan kepada orang lain, dibagi-bagi. Dia suka berbagi ilmu, dia suka berbagi pikiran, ya, membantu teman, membantu kawan, dan seterusnya. Dia hatinya lapang, hatinya senang, kemudian dia tatkala meninggal dunia, ya dia akan membawa pahala yang banyak. Ya, berbeda dengan orang yang pelit tadi. Dia meninggalkan harta kepada ahli warisnya. Nah, ahli warisnya rebutan harta. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu. Kalau disedekahkan, diinfakkan, dia akan mendapatkan pahalanya. Ya. Itu. Maka dari itu adik-adikku yang solih dan solihah, ya, sifat dermawan kalau bisa kita miliki, kita tumbuhkan dari sekarang. Oleh karena itu adik-adik, ya, yang punya penghapus, punya pensil, gampang pinjamkan temannya yang nggak ada, ini tak pinjamin. Gitu. Kalau minjamin nanti harus kembali nggak usah, ini tak kasihkan saja. Aku di rumah masih punya 10 misalnya gitu, ini tak kasih gitu. Nggak apa-apa. Berbagi, latihan berbagi sesuai dengan kemampuan, ya, seperti itu. Masih kecil, ya berbaginya dikit. Nanti kalau sudah besar, jadi bapak-bapak, jadi ibu-ibu, ya berbaginya mungkin lebih besar lagi, ya. Dan juga nggak harus besar juga sih, ya. Misalnya yang murah, misalnya murah meriah. Beli sabun rentengan itu misalnya gitu, nanti dipotong-potong kan 500-an ya, itu satu saset 500-an, mungkin dari ada 4 dikasihkan, ini aku kasih sabun bisa untuk nyuci besok pagi, cuma 2.000. Kalau kita ngasih uang 2.000 kepada orang lain, kayaknya gimana gitu, cuma 2.000. Kalau kita belikan garam, nah ketika beli garam 2.000, nanti dikasih, ini bisa bermanfaat besok untuk masak. Garam 2.000 itu masak sebulan ada ya. Ya tinggal apa dulu yang dimasak, kamu lihat segala masaknya banyak-banyak ya nggak sampai sebulan habis. Tapi kalau masaknya sepekan sekali ya masih banyak ya. Ini bisa berbagi, nggak harus nunggu kaya raya, ya, dan nggak harus dengan harta benda juga. Kita bisa berbagi dengan ilmu, bisa berbagi dengan ini, itu, dan seterusnya. Dan kita berusaha jangan memiliki sifat pelit, kikir. Ahmad, minta tolong dong. Aku lagi sibuk. Ya Allah, kita masa nggak bisa menyempatkan bantu sebentar saja, ya? Apalagi orang tua yang minta bantuan. Mas, minta tolong dong, belanjakan ke toko sebelah, minta belikan kecap sama adik-adik, sama saus misalnya begitu. Umi, aku belanja, males, aku tak di rumah aja, misalnya gitu. Ya itu juga termasuk nggak mau berbagi kepada
nggak membantu orang tua, berbagi tenaga, berbagi kesempatan ya, seperti itu. Nah, adik-adikku, ini biar gampang untuk mengingat kita adik-adik ya. Jadi orang yang dermawan itu ciri-cirinya suka berbagi. Lawannya orang yang pelit, kikir itu susah sekali untuk berbagi. Orang yang dermawan hatinya lapang, riang gembira. Tapi ke orang yang pelit, hatinya susah terus. Nyimpen, disembunyiin, mau minum pun juga disembunyi-sembunyiin. Ya, harus ke kamar mandi atau mungkin apa, biar minumnya tadi gak diminta sama temennya. Naudzubillah min dzalik, menyiksa diri sendiri. Ya, itu orang yang dermawan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Disayang sama Rasulullah, bapak ibu gurunya, orang tuanya, teman-temannya, manusia semuanya sayang. Berbeda dengan orang yang pelit. Minggir, menjauh, ayo. Ada si pelit datang, misalnya gitu. Kita mungkin juga gitu, menjauh dari mereka. Ya, awas, ada si pelit datang, ayo, kita minggir. Ayo segera dihabisin makanannya, si pelit datang, misalnya gitu. Mungkin seperti itu. Karena dia pelit, ya mungkin temannya juga nggak mau ngasih. Ya, ada pelit, si pelit datang. Nanti kalau si pelit datang, dia ngambil makannya banyak-banyak, tapi giliran dia berbagi, dia nggak mau berbagi. Namanya pelit adik-adik ya. Dijauhi teman. Nah, orang yang suka dermawan, suka berbagi, pahalanya banyak. Ya. Sebaliknya, orang yang pelit, dia nggak bawa pahala yang banyak. Ya. Kenapa? Karena uangnya disimpan, dia makan sendiri. Kalau dia berikan kepada orang lain, dibagi, ya, pahala akan diperoleh. Ya, 1.000 misalnya gitu. 1.000 kok begini? Misalnya bahwa dia uang 1.000, ya, uang 1.000 dibelikan permen dapat 4 apa 5 ya sekarang 1.000. Misalnya begitu. Bisa berbagi, dia hanya 1 permen. 1 permen harganya berapa? Ya, bisa berbagi. Kalau permennya cuma 1, bisa dipecah jadi 2. Mau kok kadang teman kita. Tapi jangan terus timut terus, ini tak kasih permen, oh itu jorok namanya. Caranya dipecah dulu, kalau digigit nggak kuat ya Pak, ambil batu yang masih bungkusan tentunya ya, permennya masih bungkusan, dipukul pakai batu, dibagi, bisa. Ya, itu berbagi. Senang kalau kita punya teman yang suka berbagi, atau mungkin ya meskipun kecil, itu akan membuat kita sayang kepada teman kita. Ya, makanya Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, sering-seringlah kalian berbagi, ya, memberikan hadiah, biar timbul kasih sayang di antara kalian. Ya, itu adik-adik. Makanya kita banyak latihan berbagi. Dan contoh orang yang dermawan, suka berbagi adalah Rasulullah. Beliau mendapatkan pahala, mendapatkan surga yang tinggi. Contoh orang yang kikir. Ayo, siapa yang tahu contohnya orang yang kikir, orang yang pelit? Siapa? Iya, betul. Orang yang hidup di zamannya Nabi Musa, Qarun misalnya gitu. Qarun itu termasuk orang yang pelit, kikir. Dia nggak mau membayar zakat, memberikan hartanya kepada orang lain. Ya, ketika dimintain uangnya, hartanya, oh enak saja, ini kan hartaku. Ini karena kepintaranku, ini karena kerja kerasku. Enak saja kalian minta, enak saja untuk bayar zakat. Nah, akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala, dia ditenggelamkan bersama harta-hartanya itu ke dalam perut bumi. Padahal hartanya banyak sekali adik-adik. Perhatikan, kunci gudangnya saja. Kunci gudangnya itu harus dipikul 8 orang gede-gede adik-adik. Bayangkan, kuncinya saja. Ya? Bagaimana dengan hartanya? Saking banyaknya seperti itu. Ya. Itu. Tapi dia ketika diminta zakat, nggak mau bayar zakat. Ada orang miskin minta, nggak mau memberi. Enak saja. Aku yang kerja, kamu yang minta. Aku yang kerja, kamu yang nikmati. Sebenarnya adik-adik, tatkala kita memberi kepada orang lain, itu sebenarnya adalah tabungan buat kita.
Ya, tatkala kita memberikan kepada orang lain itu sama dengan kita nabung untuk di akhirat. Bukan dia yang menikmati, kita yang menikmati sebenarnya. Kita hanya kelewatan saja. Nanti di akhirat kita akan panen dengan tabungan kita tadi. Ya. Nah, contohnya tadi Qarun adik-adik ya, orang yang pelit, kikir dan seterusnya. Makanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta melimpahnya. Makanya kalau di negeri kita, kalau gali-gali tanah kemudian nemu harta, apa coba? Harta karun gitu ya. Harta karun apa harta korun? Iya adik-adik itu ya. Ternyata waktunya habis adik-adik. Iya nggak terasa. Karena tadi mulainya juga terlambat adik-adik ya. Mohon maaf. Waktunya sudah habis. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di lain waktu adik-adik. Intinya mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasul sifat dermawan, suka berbagi, ya, suka berbagi, berbagi apa? Berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi pikiran, berbagi sedekah, senyum dan seterusnya, ya, dan menjauhi sifat pelit, kikir, nggak mau berbagi, ya, pelit ilmu, pelit harta, pelit uang, pelit apa? Pokoknya pelit, kikir dan seterusnya, ya, itu karena kita sudah mempelajari tadi dua-duanya, akibatnya juga sudah ada. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat yang dermawan, ya, murah hati, gampang berbagi, sehingga kita nanti bisa masuk ke dalam surga Allah yang kekal dan abadi bersama Rasulullah yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Amin Allahumma amin. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adikku semuanya dan para pendengar semuanya, ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.